Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Kirana dengan NIM 42124211. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Pada kali ini, materi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu definisi pengelolaan kurikulum, yang kedua sumber-sumber prinsip perkembangan kurikulum, yang ketiga prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Kita masuk pada materi pertama, yaitu definisi pengembangan kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Pengertian kurikulum dapat dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman. Proses mengubah dan memodifikasi ini dinamakan proses pengembangan. Kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru. Selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Apabila setelah mengalami penyempurnaan, akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut. Pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan belajar yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Biasanya pengembangan kurikulum ini adalah proses pembaruan kurikulum setelah dilakukan evaluasi kurikulum telah dilaksanakan. Bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan luar sekolah terhadap perkembangan anak didik. Kita lanjut pada materi kedua, yaitu sumber-sumber prinsip perkembangan kurikulum. Dalam kajian tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, Peter F. Oliva mengemukakan bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, empirical data, data hasil penelitian atau experimental data, rakyat atau kurikulum, yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat, common sense. Berdasarkan sumber-sumber pengembangan yang dikemukakan Oliva tersebut, dapat dikategorikan bahwa hanya 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Sumber ilmiah didapat dari data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian, atau data empiris tentang kelemahan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual, dan sebagainya. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah, seperti cita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya yang telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Sedangkan menurut Sukma Dinata dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum diantaranya ialah yang pertama itu kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Yang kedua, budaya masyarakat, termasuk dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Yang ketiga itu anak. Sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran, perhatian dalam penyusun pengembangan kurikulum bukan sesuatu yang akan diberikan pada anak, tapi bagaimana potensi
yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat, pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya. Baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Yang kelima, tata nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan dianjurkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir, yang keenam, kekuasaan sosial politik tertentu termasuk lembaga. Arah kebijakan dan produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita lanjut kepada materi terakhir, yaitu prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain. Sehingga akan ada banyak prinsip digunakan dalam pengembangan kurikulum. Menarik, sebagaimana dikutip oleh Syafarudin dan Amiruddin menyebutkan 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Sedangkan Sukma Dinata membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 2 kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi, relevansi epistemologis. Tuntunan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya. Hingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dan tidak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara. Yang kedua itu ada prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel. Dan fleksibel dalam implementasinya memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat, dan waktu. Ini selalu berkembang. Serta kemampuan yang latar belakang siswa, peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid. Tapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Waktu dan kemampuan serta latar belakang anak, kurikulum ini mempersiapkan anak-anak yang saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Nah, yang ketiga itu ada prinsip kontinuitas. Yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan di kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan
yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan bagi mengajarkan guru maupun yang belajar peserta didik. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara studi dapat melengkapi studi lainnya. Sedangkan fasilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program-program pembelajaran. Yang keempat itu ada prinsip efisiensi. Nah, kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Dewasa ini, dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli. Dari dunia barat, salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan ditetapkan, itu bukan halangan. Sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang terakhir itu prinsip efektivitas. Pengembangan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan belajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau pembelajaran. Yang terakhir itu prinsip khusus. Bagaimana ditemukan oleh Sukmadinata mencakup 5 hal, yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isu pendidikan atau kurikulum, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, prinsip berkenaan dengan penilaian. Nah, yang pertama itu prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan, berdasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua itu prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Sisi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan sikap dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga itu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran. Variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Nah, yang keempat itu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran.
Dalam proses pemilihan media dan metode pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Yang terakhir, prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, hendaknya mencakup tiga hal dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama merencanakan alat penilaian. Yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya bukti tes yang disusun. Nah, yang kedua itu menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, dihubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Yang terakhir, yang ketiga, mengolah hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian digunakan dalam pengelolaan hasil tes suatu penggunaan skor standar. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Dikurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.